Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ilmu akidah. Ayat mutasyabihat menurut seorang ulama usul fiqh madhab Hambali. Jika selama ini kita membicarakan ayat mutasyabihat dengan mengutip pendapat dari ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis, dan ulama ahli ilmu akidah, maka kali ini kita akan membahas ayat mutasyabihat dengan mengutip pendapat dari seorang ulama usul fiqh dari madhab Hambali. Selama ini kita seringkali dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Jika Al-Quran adalah kitab petunjuk, lalu kenapa ada ayat mutasyabihat yang samar dan memicu perselisihan di dalam pemahaman? Atau pertanyaan lain, jika Al-Quran adalah kitab petunjuk, lalu kenapa ada ayat mutasyabihat yang bisa menyebabkan orang itu tersesat? Dan pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini. Ternyata pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu sudah dijawab oleh seorang imam besar madhab Hambali beberapa abad yang lalu. Imam Abul Khattab Al-Kalwazani, seorang imam besar Hanabilah di masanya, di dalam kitab At-Tamhid fi Usulil Fiqh yang ditulis oleh Al-Imam Mahfud bin Ahmad bin Al-Hasan Al-Kalwazani, yang dikenal dengan nama Abul Khattab Imamul Hambaliyati fi asrihi. Beliau ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah pemimpin madhab Hambali di masanya. Beliau dilahirkan tahun 432 Hijriah dan wafat tahun 510 Hijriah. Disebutkan di dalam kitab At-Tamhid fi Usulil Fiqh juz 2 halaman 275. Babul muhkami wal mutasyabihi. Bab muhkam dan mutasyabih. Jadi bab ini menjelaskan tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Mas'alatun, satu persoalan. Fil Qur'ani ayatun mutasyabihatun. Di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat mutasyabihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Sebagian darinya adalah ayat-ayat muhkamat. Ia adalah induk Alkitab dan yang lain adalah mutasyabihat. Sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu kita ketahui apa itu muhkamat, apa itu mutasyabihat, supaya kita tidak salah faham pada penjelasan berikutnya. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Secara ringkas atau secara sederhana, ayat-ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang mudah difahami maksudnya. Jadi apa maksud dari ayat muhkamat itu sangat mudah difahami. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang sulit untuk difahami karena memiliki banyak kemungkinan makna, memiliki kesamaran. Arti mutasyabihat itu kan keserupaan. Jadi punya banyak makna yang serupa. Jadi satu teks memiliki banyak kemungkinan makna, memiliki makna-makna yang serupa. Nah, sehingga ayat muhkamat yang mudah difahami itu adalah induk Al-Quran. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat karena memiliki banyak kemungkinan makna, memiliki kesamaran, supaya kita tidak salah faham terhadap apa maksud dari ayat mutasyabihat itu, maka untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat ini, kita harus mengacu kepada ayat-ayat muhkamat. Itu sekilas tentang
perbedaan antara apa muhkamat dan apa mutasyabihat. Jadi sederhananya, ayat muhkamat mudah difahami, ayat mutasyabihat sulit difahami karena punya banyak kemungkinan makna, punya kesamaran, punya makna-makna yang mirip. Sehingga kemudian supaya tidak salah di dalam memahami maksud dari ayat-ayat mutasyabihat itu, maka perlu dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Sekarang mari kita lanjutkan apa yang beliau tulis di dalam kitab At-Tamhid. Fa'inkilah, maka jika dikatakan, jika ditanyakan, famal fa'idatu fi inzali ba'dil Qur'ani mutasyabihan. Lalu apa faidah, apa manfaat di dalam penurunan sebagian Al-Quran berupa ayat mutasyabihat? Ayat yang memiliki banyak kemungkinan makna, ayat yang memiliki kesamaran. Wa qad urida bihil huda wal bayan. Padahal sungguh yang diinginkan dari Al-Quran itu adalah petunjuk dan penjelasan. Lal iltibas liyudillan nas. Bukan kesamaran yang dapat menyesatkan manusia. Nah, jika ada orang yang bertanya begitu, bagaimana? Jika kita yang ditanya, apa yang akan kita jawab? Jadi jika ada orang yang bertanya, apa gunanya Allah menurunkan ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran? Karena itu punya banyak kemungkinan makna, punya banyak kesamaran. Padahal yang diinginkan dari Al-Quran itu adalah petunjuk dan penjelasan, bukan kesamaran yang dapat menyesatkan manusia. Nah, kata beliau, seandainya beliau yang ditanya, maka beliau akan menjawab begini. Qulna, kami katakan, kami akan menjawab begini. Yajuzu ayyakuna fi dzalik faidatun ya'lamuha Allah Ta'ala wa la na'lamuha. Pertama, boleh-boleh saja ada faidah, ada manfaat di dalam hal itu yang hanya diketahui oleh Allah dan kita tidak mengetahuinya. Jadi kata beliau yang pertama, boleh-boleh saja ada faidah di dalam hal itu yang hanya diketahui oleh Allah, sedangkan kita tidak tahu apa faidah itu. Watsani, dan yang kedua, yahtamilu ayyakuna dzalik liyab'atha ibadahu 'alal ijtihad. Yang kedua, kemungkinan adanya hal itu adalah untuk membangkitkan hamba-hambanya atas ijtihad. Jadi kata beliau yang kedua, kemungkinan adanya hal itu, adanya ayat-ayat mutasyabihat itu adalah untuk membangkitkan hamba-hambanya terhadap usaha keras, terhadap ijtihad, wa i'malil fikri, dan penggunaan pikiran. Jadi kata beliau, di antara faedahnya itu kemungkinan adalah Allah ingin membangkitkan dari hamba-hambanya supaya berijtihad, supaya bersungguh-sungguh, wa i'malil fikri, dan menggunakan pikiran. Litasfu afhamuhum, supaya pemahaman-pemahaman mereka itu bersih, jernih. Wa tataqawwa basairuhum, dan supaya basirah mereka, penglihatan hati mereka itu kuat. Wa tatakharraju uquluhum fi ma'ani ma arada, dan supaya akal-akal mereka itu dapat memunculkan di dalam makna-makna yang Allah kehendaki. Fayahsulu lahumul ilmul yaqinu wathawabul azim, maka terhasilkanlah bagi mereka ilmul yaqin dan pahala yang besar. Wala yattakilu ala dhahiri. Nah, ini yang penting ini, perhatikan. Wala yattakilu ala dhahiri fayatrukul fahsa wal fikra wat tadabbur. Bukan sekedar mengandalkan atas zahir ayat, kemudian mereka meninggalkan pikiran dan tadabbur, perenungan.
fayatruku tariqal ilmi allati hiya an-nazar wal istidlal. Maka kemudian mereka meninggalkan thariqah ilmu, jalan ilmu, yaitu pembahasan, pengkajian, dan pencarian kesimpulan. Wah, ini sangat luar biasa sekali apa yang beliau sampaikan di dalam kitab At-Tamhid, bahwa kata beliau, kemungkinan adanya ayat-ayat mutasyabihat yang memiliki banyak kemungkinan makna, yang memiliki kesamaran, adalah karena Allah ingin membangkitkan dari hamba-hambanya untuk berijtihad, untuk bersungguh-sungguh di dalam memahami Al-Quran, dan untuk menggunakan pikiran supaya pemahaman-pemahaman mereka itu bersih dan jernih, dan supaya basirah mereka, penglihatan hati mereka itu semakin kuat, dan kemudian akal-akal mereka itu dapat memunculkan makna-makna yang Allah kehendaki, sehingga kemudian akan terhasilkan bagi mereka ilmu yakin dan pahala yang besar. Jika hanya berpegang pada makna zahir, ya tidak akan mendapatkan ilmu yakin dan tidak akan mendapatkan pahala yang besar, karena tidak perlu menggunakan pikiran, cukup lihat ayatnya, terjemah, kan selesai. Nah, jadi kata beliau, adanya ayat-ayat mutasyabihat itu yang memiliki banyak kemungkinan makna, memiliki kesamaran, supaya di antara hamba-hambanya itu ada yang bersungguh-sungguh menggunakan pikirannya untuk bertadabbur, untuk merenungi Al-Quran. Jadi, wala yattakilu ala zahir, tidak sekedar berpegangan, mengandalkan terhadap zahirnya, sehingga kemudian meninggalkan pikiran dan tadabbur. Ya kan, kalau hanya berpegang pada makna zahir, kan tidak perlu ijtihad, tidak perlu perenungan, tidak perlu tadabbur, tidak perlu pikiran. Cukup lihat, terjemah, selesai. Kan begitu. Tapi kata beliau, tidak begitu di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Ada misteri di sini. Ada rahasia yang Allah sembunyikan, yang mana untuk mengetahui rahasia itu perlu ijtihad, perlu menggunakan akal pikiran, ya, perlu mengasah pemahaman, perlu mengasah penglihatan hati, sehingga kemudian dapat memunculkan makna-makna yang Allah kehendaki. Jadi kata beliau, untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat itu tidak sekedar berpegang pada makna zahir. Ya. Jadi kalau berpegang pada makna zahir, niscaya tadabbur dan pemikiran itu akan ditinggalkan. Jadi tidak perlu berpikir lagi kalau berpegang pada makna zahir. Padahal kata beliau, jalan ilmu itu adalah an-nazar dan istidlal. Jadi kalau sudah mencukupkan diri pada makna zahir, maka jalan ilmu ini akan ditinggalkan. Nazar dan istidlal ini akan ditinggalkan. Padahal kata beliau, di antara faidah diturunkannya sebagian ayat Al-Quran berupa ayat-ayat mutasyabihat adalah untuk mengasah pikiran, mengasah mata hati, ya, dan untuk menjaga thariqah ilmu itu, yaitu an-nazar dan istidlal. Menurut saya, apa yang beliau sampaikan di dalam kitab At-Tamhid ini perlu disampaikan kepada teman-teman yang selama ini meyakini bahwa mazhab Hambali itu di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat hanya berpegang pada makna zahir ayat. Ternyata tidak begitu. Jadi imam besar mazhab Hambali di masanya, yaitu Imam Abul Khattab, justru menjelaskan bahwa untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat itu perlu ijtihad, perlu usaha keras, perlu menggunakan pikiran, ya, bukan sekedar berpegang pada makna zahir ayat. Dan apa yang beliau sampaikan ini sebenarnya
sejalan dengan apa yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran tentang ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, yaitu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu terhadap takwilnya, tidak ada yang tahu terhadap takwil ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah dan rasikhun. Siapa rasikhun itu? Orang-orang yang mendalam di dalam ilmu. Maka mustahil ayat-ayat mutasyabihat itu cukup difahami dengan makna zahir. Karena yang akan memahami ayat-ayat mutasyabihat itu adalah rasikhun, orang-orang yang mendalam di dalam ilmu. Jika hanya berpegang pada makna zahir, kan tidak perlu rasikhun. Orang awam juga tahu, tinggal lihat ayatnya, terjemahkan, selesai. Padahal kata Al-Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu terhadap takwilnya, tidak ada yang tahu terhadap takwil ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah dan rasikhun fil ilmi, orang-orang yang mendalam di dalam ilmu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wallahu a'lam.